Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Script Law. Kali ini kita sedikit membahas mengenai hukum waris. Dan hukum waris ini termasuk salah satu mengenai kebendaan di hukum perdata. Dan tentunya ini hukum waris terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan hukum adat, berdasarkan hukum Islam, dan juga berdasarkan hukum secara negara. Untuk secara hukum adat, ini lagi-lagi balik kepada masing-masing budaya di daerah. Kalau di Jawa, yang sedikit saya ketahui, dia dibagi rata, dia sama. Tapi dia tidak melalui pengadilan ya, penetapan pengadilan. Namun di beberapa daerah Sumatera, bahwasannya ahli waris itu hanya diberikan kepada saudara laki-laki. Untuk saudara perempuan dia tidak mendapatkan warisnya. Mungkin di beberapa daerah juga memiliki budaya yang berbeda. Itu mengenai hukum waris secara adat. Dan itu diselesaikan secara kekeluargaan. Penentuan warisan ini berdasarkan musyawarah kekeluargaan. Dan yang kedua adalah mengenai hukum Islam. Nah, hukum Islam ini kalau mungkin rekan-rekan pesantren ini tahu ya, itu namanya ilmu faraid. Faraid ini pembagian waris. Nah, waris ini penghitungannya dia ada perbagian-perbagiannya. Misalnya ibu berapa, terus pasangan laki-laki berapa, perempuan berapa, 1/2 misalnya. 1/2, 1/3, 1/6, ada hitungannya masing-masing. Dan mungkin di short video sebelumnya saya juga sudah memperlihatkan beberapa skema ya. Tinggal kalau misalnya ada request dari kawan-kawan ingin mengetahui bagaimana cara penghitungannya, umpama misalnya ada harta 1 miliar. Terus bagaimana kita membagikan ke ahli waris? Mereka ini berhak dapat berapa? Kalau berdasarkan dengan hukum secara agama. Tapi lagi-lagi tergantung ya, kalian mau menggunakan hukum apa dulu? Biasanya hukum agama Islam ini lewat penetapan pengadilan agama biasanya. Kalau berdasarkan hukum perdata secara umum itu biasanya di penetapan pengadilan negeri. Bedanya seperti itu. Nah, kalau hukum Islam, kalau di positivisasi hukum, dia mengacu kepada kompilasi hukum Islam. Kalau waris berdasarkan hukum negara, dia mengacu kepada KUH Perdata. Sekalian saya menyinggung ya, kalau KUH Perdata ini pada intinya pembagiannya adalah dibagi dua, baik laki-laki maupun perempuan. Itu dibagi dua, sama rata. Tinggal bagaimana yang cocok buat kalian. Biasanya ahli waris ini mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan kalau di antara ahli waris ini memiliki persoalan yang complicated, yang masalah susah diselesaikan. Tapi kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, lebih baik secara kekeluargaan. Masa iya kita keluarga rebutan warisan? Kita dilahirkan, tumbuh dengan baik dan lama, ya kita harus menjaga satu sama lain persaudaraan. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, ya kita harus cari solusinya. Kalau bisa, tidak usah kita lewat pengadilan. Dan yang perlu kita ketahui, sebelum menetapkan bagian-bagian kepada ahli waris, hal-hal yang harus diperhatikan, itu adalah harus dipastikan si pemberi warisan tersebut, dia sudah selesai urusannya, baik pemakaman, baik misalnya ada pengobatan medis dan sebelumnya, apabila misalnya karena si pewarisnya ini sakit, itu harus dituntaskan. Utang piutang waris juga harus dituntaskan. Dan juga dipastikan apakah ada wasiat. Wasiat atau hibah. Beda ya, wasiat dan hibah ini beda. Wasiat ini pemberian sukarela kepada seseorang ataupun lembaga, tapi syaratnya harus meninggal yang memberikan wasiatnya. Itu baru disebut wasiat. Tapi kalau hibah ini, pemberi hibahnya tidak harus meninggal. Bedanya seperti itu. Dan
wasiat dan hibah ini tidak boleh lebih daripada sepertiga harta si pewaris. Ingat ya, jangan sampai lebih. Kecuali kalau ada ketentuan yang lain. Kalau ada ketentuan yang lain, ditanya kembali, si ahli warisnya sepakat nggak? Kalau ada yang nggak sepakat, berarti dia nggak bisa lebih daripada sepertiga. Baru nanti menyelesaikan hal-hal yang lain. Baru bisa dibagi sama-sama. Jadi begitu. Kita kalau bisa inti dari apa yang saya sampaikan adalah kalau bisa segala sesuatu itu diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat. Tidak perlu kita melalui pengadilan, gugatan dan sebagainya. Cukup kalau bisa itu dibuatkan perjanjian di antara para pihak, lewat notaris juga bisa. Kalau misalnya ada persoalan dan ada yang tidak sepakat, ya baru diajukan ke pengadilan. Itu saja, mungkin episode kali ini agak sedikit panjang. Memang waris ini agak sedikit panjang kalau kita bahas. Dan ini baru gambarannya, baru kulitnya. Kecuali nanti kalau rekan-rekan di sini ingin request membahas lebih lanjut mengenai waris, kita akan membahas dan membedahnya. Itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.